saya Ibnu Fitrian Loko dari SMA Maarif Roya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mas Fauzan, silakan. Ya. Sekarang hari apa ya, Mas Mbak? Hari Kamis ya. Untuk tanggalnya tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 November. 10 November itu hari apa ya? Ada yang tahu? Ya, bangsa Indonesia pada tanggal 10 November itu memperingati Hari Pahlawan ya. Nah, diharapkan nanti semangat dari para pejuang itu menular pada kalian. Kalau dulu pejuang itu melawan penjajah untuk berjuang. Kalau kalian harusnya harus semangat dalam menuntut ilmu ya, paham ya? Nah, sekarang saya absensi dulu ya, cek kehadiran kalian. Yang pertama Ahmad Fauzan, Askina sakit ya. Dewi Masito, Vina, Ihsan, Indah. Ada dua teman kita yang sedang sakit. Semoga kita doakan lekas sembuh ya. Nah, untuk pembelajaran kita di pagi hari ini, nanti kita masuk ke bab selanjutnya tentang ini ya, saya tampilkan dulu layarnya, tentang debit dan kontinuitas. Untuk tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, yang pertama nanti melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mendefinisikan besaran debit aliran. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum sederhana, nanti menggunakan lab virtual, peserta didik dapat menerapkan persamaan debit dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum sederhana, peserta didik dapat menerapkan persamaan kontinuitas. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fluida. Ya. Dulu kita pernah membahas tentang fluida. Fluida kemarin dibagi menjadi dua, ada fluida statis dan fluida dinamis ya. Di bab sebelumnya kita membahas tentang fluida statis. Kalau fluida dinamis apa? Fluida dalam keadaan bergerak. Nah, khusus di bab sekarang yang kita bahas adalah fluida dinamis. Jadi fluida dalam keadaan bergerak. Kalau ya, contoh fluida yang bergerak kalian bisa temui di kran air, itu fluidanya bergerak. Terus ada di rumah kalian instalasi air ya, pemadam kebakaran itu ya, selangnya tuh nyemprotnya banter banget ya, bisa dilihat. Nah, sekarang saya tanyakan peta konsepnya untuk fluida dinamis. Nanti tadi sudah dibahas tentang pengertian dari fluida dinamis. Terus ada tentang debit dan asas kontinuitas. Dan juga ada asas Bernoulli. Untuk asas Bernoulli belum kita bahas di pertemuan ini ya. Jadi yang kita bahas di pertemuan ini adalah tentang debit dan asas kontinuitas. Mengisi air ketika kerannya dibuka penuh sama kerannya dibuka sebagian, cepat penuh mana baknya? Yang penuh. Yang dibuka penuh. Itu kalian tahu kenapa? Ya enggak? Kalau kerannya dibuka penuh, maka volume air yang keluar itu semakin banyak. Kalau dibuka sebagian, berarti volume airnya semakin sedikit. Nah,
itu berkaitan dengan yang namanya debit aliran. Jadi debit aliran itu pengertiannya adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Jadi jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Kalau dirumuskan, debit itu simbolnya adalah Q. Q sama dengan volume dibagi waktu. Jadi V per T. Meter kubik. Kalau waktu tadi sekon. Jadi satuan dari debit apa? Ya, betul sekali, meter kubik per sekon. Jadi satuan dari debit aliran atau debit fluida itu satuannya meter kubik per sekon. Liter per sekon dirubah ke meter kubik per sekon. Nah, caranya itu tinggal kalian bagi dengan 1000 ya. Tinggal kalian bagi dengan 1000 atau kalian kalikan dengan ya, kalikan dengan 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon ya. Silahkan kalian catat ini untuk pengetahuan kalian. Ketika saya tutup sebagian selangnya, maka alirannya semakin jauh. Nah, ketika alirannya jauh itu menandakan aliran kecepatan alirnya cepat ya. Nah, di situ nanti ada masalah bahwa mengapa ketika selang air ditutup sebagian pancarannya semakin jauh atau aliran semakin cepat. Apakah ada hubungan antara luas penampang dengan kecepatan aliran fluida ya? Nah, nanti kalian akan mencari tentang hal tersebut menggunakan laboratorium virtual. Laboratorium virtual dari untuk tampilannya seperti ini ya, bisa dilihat tampilannya. Drag seperti ini ya, diambil. Ini alatnya ada 2, jadi kalian bisa ambil 2 seperti ini ya. Terus nanti alat yang kalian gunakan lagi adalah penggaris ya, penggaris untuk mengukur diameter dari pipanya. Nanti ada pipa sebelah kiri sebagai pipa 1 ini ya, dan ada pipa 2 di sebelah kanan seperti itu. Miftah, Zuha, Mutiara ya, dan satu lagi kemarin tambahnya siapa ya Mbak? Ya, Raffi nanti sebelah sini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 1 sebelah sini ya. Kelompok 2 di sebelah sini masih sama kelompoknya kayak kemarin. Kelompok 3 di paling belakang dan kelompok 4 di paling belakang sebelah pojok kanan. Ya, silakan berkelompok seperti kelompok yang kemarin. Silakan ya. Silahkan dikerjakan, saya beri waktu kurang lebih 20 menit untuk mengambil datanya ya. Silahkan dikerjakan dengan cepat. Silahkan dibaca petunjuknya dengan baik-baik. Langkah-langkah kerjanya, silahkan. Kalau itu sebenarnya begitu, apa namanya? Lagi kurang kan ini atau sekarang satu ya. Nah, satu ya. Nah, yang ini boleh diturunkan. Sekarang kita akan masuk ke presentasi. Menulis dulu datanya sini. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo silakan cepat ditulis dulu datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, berdasarkan hasil data pengamatan, bagaimana pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran air. Apabila luas penampangnya besar, maka kecepatan aliran air semakin kecil. Sedangkan apabila luas penampangnya kecil, maka kecepatan aliran air semakin besar. Yang kedua, berdasarkan hasil dan data pengamatan, apakah hasil perkalian luas penampang A dengan kecepatan aliran air pada pipa besar dan kecil menghasilkan nilai yang mendekati sama? Ya, karena hasil perkalian luas penampang A dengan kecepatan aliran air hasilnya mendekati sama. Yang ketiga, berdasarkan hasil data pengamatan, apakah hasil perkalian luas penampang A dengan kecepatan aliran A pada pipa besar dan kecil ada hubungannya dengan nilai secara debit air yang digunakan sebagai standar proporsional yang mendekati ternyata A kali V sama dengan G. Nomor 4. Berdasarkan hasil data pengamatan, mengapa ketika selang air ditutup sebagian, pancarannya semakin jauh atau alirannya semakin cepat? Apakah ada hubungannya antara luas penampang dengan kecepatan aliran fluida? Ada, karena jika luas permukaan kecil, maka pancarannya semakin jauh dan alirannya semakin cepat. Ya. Untuk kesimpulannya lanjutkan. Setelah melakukan kegiatan di atas, tuliskan kesimpulan yang Anda dapatkan. Semakin besar luas penampangnya, maka semakin kecil aliran air yang mengalir. Debit air itu dapat dinyatakan sebagai Q sama dengan V per T atau sama dengan A dikali V. Tadi ya, hasil A kali V ternyata mendekati nilai dari debit. Tadi debit air yang digunakan berapa? 5.000 liter per sekon atau 5 meter kubik per sekon. Jadi ternyata debit itu dapat dinyatakan sebagai luas penampang dikali kecepatan. Persamaan kontinuitas. Nah, asumsinya pada persamaan kontinuitas adalah pipa tidak bocor sehingga berlaku yang namanya hukum kekekalan massa. Jadi massa yang mengalir di sepanjang pipa itu tetap karena tidak ada kebocoran, ya. Jadi jumlah massa fluida yang mengalir persatuan waktu pada berbagai penampang pipa selalu sama. Kita bisa lihat bahwa debit air di pipa kecil sama dengan debit air di pipa besar, atau debit air di pipa 1 sama dengan debit air di pipa 2. Ini lihat nih, hasilnya sama ya. Jadi debit di setiap titik pada pipa selama tidak ada kebocoran nilainya sama. Jadi persamaan kontinuitas dapat dinyatakan sebagai debit pada Q1 sama dengan debit Q2. Kalian bisa rumuskan, tadi debit itu apa? Luas penampang dikali kecepatan. Jadi ini ya, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Pertama, tadi hubungan luas penampang dengan kecepatan aliran fluida gimana? Kalau luas penampangnya besar, maka aliran airnya kecil. Tadi karena berlaku hukum kontinuitas ya. Ketika luas penampangnya diperkecil, maka alirannya semakin deras atau semakin cepat. Nah, untuk contoh soalnya cukup ini. Sekarang kalian kembali ke kelompok masing-masing untuk mengerjakan soal latihan. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, sudah ya. Tadi kalian sudah mengerjakan soal latihan. Sekarang kita simpulkan ulang tadi. Kita tadi sudah belajar tentang debit aliran ya. Kita rumuskan apa tadi? Q sama dengan volume dibagi waktu ya. Bisa digunakan juga sebagai luas penampang dikali kecepatan.
ya. Terus tadi kita juga sudah tahu persamaan kontinuitas ya. Jadi debit aliran air di setiap titik itu nilainya sama, sehingga ketika luas penampangnya besar maka kecepatannya kecil. Ketika luas penampangnya kecil, kecepatan alirannya besar. Seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang asas Bernoulli ya, asas Bernoulli. Untuk pertemuan hari ini cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Ya, berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mas Fauzan, silakan. Ya, saya cek dulu ya kehadirannya. Ahmad Fauzan, Askina, Dewi Masito, Vina, Ihsan. Nanti kita akan mempelajari tentang asas Bernoulli ya. Untuk tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, melalui percobaan menggunakan lab virtual nanti peserta didik dapat menganalisis hubungan kecepatan aliran fluida dengan tekanan. Nanti yang kedua, melalui tanya jawab peserta didik dapat merumuskan hukum Bernoulli ya. Jadi ada dua nanti tujuan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi debit aliran dan asas kontinuitas ya. Debit aliran kemarin kita sudah merumuskan. Debit itu simbolnya apa? Q ya. Debit Q sama dengan apa rumusnya? Volume dibagi waktu. Kita juga sudah belajar tentang asas kontinuitas kemarin ya. Gimana ya kemarin? Ketika luas penampangnya kecil, maka kecepatan alirannya semakin besar. Itu yang kita pelajari pada pertemuan kemarin. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas materi tentang ini ya, asas Bernoulli. Pada bulan Agustus tanggal 30, teman kalian ya kemarin ini ya, kelas 10 ya. Namanya siapa? Rohyan ya, namanya Rohyan itu mengalami kecelakaan ya. Ini masuk di berita di Serayu News dulu kemarin tanggal 30. Peristiwanya itu karena terserempet ya ceritanya ya, terserempet kereta api. Jadi ketika kalian berdiri sangat dekat dengan kereta yang melaju sangat cepat, itu sangat berbahaya ya. Coba kalian lihat ini. Nah, kalau kalian ke stasiun pasti ada yang namanya garis batas berdiri. Yang tidak boleh melewati batas berdiri. Kalau melewati nanti sangat berbahaya. Mengapa tidak boleh berdiri di dekat rel kereta api ketika kereta melaju dengan sangat kencang ya. Nanti kita akan melakukan percobaan sederhana menggunakan laboratorium virtual. Nanti yang digunakan adalah fisik. Tampilannya nanti seperti ini ya. Ini kalian bisa menampilkan besaran tekanan dan besaran kecepatan. Kalian nanti bisa tekan itu ya. Kelompok ya. Nanti kelompok pertama ada Mutiara, Miftah, Zuha, Raffi. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua
Fauzan, Vina, Indah, dan Fania. Pertama menempati tempatnya Mbak Vina ya. Kelompok kedua nanti menempati tempatnya Mbak Naili. Ini tetap ya. Nanti kalau dipikirkan ya. Ini kan nilai R, tadi kamu bisa saya dua kan, PR kuadrat, ya. Mendiskusikan hasil dari pengambilan data kalian dan hasil analisisnya, ya. Sekarang yang maju nanti kelompok 3 dan kelompok 4 ya, silakan untuk menuliskan datanya. Salah satu wakil kelompok untuk menulis data dulu, silakan cepat. Ayo, kelompok 2, di kelompok 3, siapa yang maju menuliskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, ketika jari-jari pipa. Kedua, diperkecil apa dampaknya terhadap kecepatan aliran pada pipa 2. Kecepatan alirannya semakin kecil atau semakin besar. Jelaskan faktor yang menyebabkannya. Semakin besar karena semakin kecil jari-jari pipa, maka semakin besar alirannya. 2. Hitunglah nilai debit pada pipa 1 dan pipa 2. Apakah berlaku persamaan kontinuitas? Ambil salah satu data pengamatan. Ya, berlaku persamaan kontinuitas. 3. Berdasarkan data yang didapatkan, apa hubungan antara kecepatan aliran dengan tekanan? Semakin besar kecepatan aliran, maka semakin kecil tekanannya. Semakin kecil kecepatan aliran, maka semakin besar tekanan. 4. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, mengapa tidak boleh berdiri di dekat rel kereta api ketika kereta melaju dengan sangat kencang? Jawabannya berbahaya, karena semakin besar kecepatan kereta, maka semakin kecil tekanan udaranya.
Terus kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan, semakin besar jari-jari kecepatan semakin kecil. Semakin kecil jari-jari maka semakin besar kecepatan aliran. Semakin besar kecepatan aliran maka semakin kecil tekanan. Semakin kecil kecepatan aliran maka semakin besar tekanan. P tekanan ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Seperti ini. P di sini adalah simbol dari apa? Tekanan. Rho di sini adalah simbol dari massa jenis. V di sini simbol dari kecepatan. 3 meter ya. Tadi ketinggian dari pipa 1 dan ketinggian dari pipa 2 kalian buat 3 meter. Ini H2 nya sama dengan 3 meter. Artinya H1 nilainya sama dengan H2 ya. Nilai H1 nilainya sama dengan H2 atau kita simbolkan sebagai H ya. Tadi ini rumusnya seperti ini ya. Karena nilai H-nya sama, berarti ini bisa kita coret ya. Bagian ini kita coret. Berarti sisanya apa? P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ini adalah rumus akhir yang tadi kita pelajari ya. Ini tadi yang kita pelajari ya, ini ya. Kecepatannya semakin besar ya, maka tekanannya semakin apa? Kecil ya. Ketika kecepatannya semakin kecil, berarti tekanannya semakin besar ya. Bisa dilihat pada persamaan ini ya. Yang di sebelah kiri ini ya, ini adalah bagian yang dekat dengan kereta ya. Berarti di sini udaranya bergerak dengan cepat ya. Bagian kanan ini udara bergerak lebih lambat ya. Kalau udara bergerak lebih lambat berarti tekanannya besar ya. Karena di sini tekanannya kecil, di sini tekanannya besar, maka orangnya bisa terdorong mendekati ke kereta seperti ini. Sekarang kita simpulkan ya. Simpulkan yang pertama, hubungan antara kecepatan aliran dengan tekanan. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ketika kecepatannya semakin besar, maka tekanannya semakin kecil. Ketika alirannya semakin kecil, maka tekanannya semakin besar. Seperti itu. Terus yang kedua, tadi mengapa tidak boleh berdiri di dekat rel kereta api ketika kereta melaju dengan sangat kencang? Ya, karena ketika kereta melaju sangat kencang, maka aliran udaranya sangat cepat sehingga tekanannya kecil ya. Oleh karena itu, orang yang di dekat kereta tersebut dapat terdorong mendekati kereta. Melebar seperti ini atau mendekat seperti ini. Berarti kalian apa? Maknya apa? Jawabannya? Melebar. Silakan dijawab aja. Melebar. Ada lagi? Apa selain melebar prediksinya? Ya. Melebar. Kalau saya di tengah-tengah, maka akibatnya akan melebar. Coba kita buktikan ya. Nah, sekarang coba dilihat. Wow. Mengucuk gini mengucuk. Mana? Nah, tadi kita sudah belajar ketika saya tiup di sini maka kecepatannya besar. Ya. Ketika kecepatan besar maka tekanan di tengah-tengah ini kecil atau besar? Kecil. Ya, karena tekanan di tengah-tengah ini kecil maka udara yang di luar kertas akan mendorong ke dalam. Yang sini mendorong ke dalam, yang sini mendorong ke dalam. Terima kasih dari sudah mengerjakan soal latihannya.
Hari ini tadi kita sudah belajar tentang asas Bernoulli. Kita sudah tahu bahwa ketika aliran fluidanya cepat atau besar, maka tekanannya kecil. Ya, seperti itu. Tadi kita sudah menemukannya. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi dari asas Bernoulli. Ya, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.